Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang dibicarakan tersebut adalah nyata, dan jika orang tersebut mendengarnya maka orang tersebut tidak suka, maka itu ghibah. Jadi meskipun nyata, kalau orang itu dengar, orang itu tidak suka. Jadi ghibah itu justru nyata. Kalau tidak nyata namanya bukan ghibah, namanya buhtan. Bahasa kita menyebutnya fitnah. Jadi kalau tidak nyata itu malah fitnah atau buhtan. Justru karena nyata itu disebut sebagai ghibah, sebagai ngerasani. Maka jangan sampai kita ketika ada orang yang ngasih tahu mbok rasa ngerasani, lah nyoto kok, justru nyoto itu disebut ngerasani. Kalau tidak nyata itu malah fitnah atau buhtan. Tetapi kalau yang dibicarakan itu kemudian orangnya suka atau kebaikannya, maka itu tidak termasuk ghibah. Jadi membicarakan kebaikan orang, atau jika orang itu mendengar itu suka, maka itu tidak termasuk ghibah. Jadi kalau membicarakan Mas Agus misalnya, ketika kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau, dan jika beliau mendengar itu tidak marah, maka itu tidak termasuk ngerasani, tidak termasuk ghibah. Nah, adapun terkait mengenai masalah orang yang terkenal dan orang tersebut terjatuh dalam kesalahan, maka kita boleh untuk membongkar kesalahannya tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan orang lain agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Misalnya ada seorang penceramah yang terkenal. Penceramah terkenal ini menyampaikan satu topik, yang satu topik tersebut ternyata keliru. Maka kita boleh menyampaikan bahwasanya ceramahnya fulan keliru. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak terjatuh dalam kekeliruan. Ini boleh. Sehingga ini ketika kita memberitahu kepada orang-orang bahwa ustadz tadi keliru, atau fulan tadi keliru, atau imam tadi keliru, itu tidak termasuk ghibah, karena informasinya sudah tersebar ke ribuan orang, bahkan jutaan orang. Bisa jadi public figure yang followernya banyak, diikuti jutaan orang, tetapi dia menyampaikan satu informasi agama yang keliru. Maka ketika kita menyampaikan bahwasanya ini keliru, itu tidak termasuk ghibah. Contohnya misalnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering membaca buku yang buku tersebut ditulis oleh salah seorang ulama besar. Kemudian ada buku lagi ditulis oleh ulama besar lagi yang menjelaskan tentang koreksi terhadap buku tersebut. Maka ini tidak termasuk ghibah, tapi dalam rangka untuk mengoreksi kekeliruan yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Ini khususnya ketika penulisnya tersebut sudah tiada, sudah meninggal dunia. Kalau penulisnya masih hidup atau ulama ini masih hidup, maka bisa disampaikan, diajak diskusi bahwa yang disampaikan tadi keliru, sehingga bisa diralat. Nah, baik Bapak Ibu, dan nanti banyak sekali di antara ghibah yang dibolehkan kepada orang yang dia ahli maksiat, yang ahli maksiatnya terang-terangan, maka ini juga tidak termasuk ghibah. Khawatir orang lain tersebut terkena maksiatnya. Misalnya nyun sewu, ada mucikari. Nah, dia kalau mendekati perempuan desa itu alamat, ada tanda-tanda mau direkrut misalnya, dan sudah biasanya begitu, maka tidak mengapa, hati-hati kalau didekati ibu itu, karena nanti mau direkrut. Ini tidak termasuk ghibah, ini dalam rangka menyelamatkan saudara kita, dalam rangka menyelamatkan saudara kita. Atau misalnya kalau di Kulon Progo itu saya sering lewat, itu orang menyebutnya zaman dulu ya, sekarang sudah hendak menyebutnya begal gitu kan. Nah, lalu pada saat itu orang sering ngasih tahu hati-hati di sana bu begal. Apakah itu ghibah, ngerasani? Bukan, itu dalam rangka menyelamatkan orang lain agar tidak terkena begal tadi. Atau misalnya di malam hari ada orang mengacung-acungkan pedang, anak muda, lalu kemudian kita bilang ada kelitih. Apakah itu termasuk ngerasani? Tidak, dalam rangka menyelamatkan orang lain agar tidak kena bahaya kelitih tadi. Sehingga dalam hal ini ketika maksudnya seperti itu, menyelamatkan orang lain dari bahaya, meluruskan satu ilmu yang keliru, maka itu tidak termasuk ghibah.
termasuk di depan pengadilan. Ketika kita bersaksi di depan pengadilan, itu tidak termasuk ghibah. Jadi seorang istri melaporkan suaminya yang KDRT. Lalu hakim bertanya, "Gimana Ibu pengaduan Anda tentang suami?" Lalu ibunya menjawab, "Maaf Pak Hakim, saya khawatir ghibah." Tidak jadi selesai masalahnya. Jadi dia harus bercerita apa adanya di depan hakim, bahwasanya suaminya begini dan begitu. Maka ini tidak termasuk ghibah. Justru dia tidak cerita, masalah tidak selesai. Maka dengan menceritakan masalahnya bisa selesai di depan hakim. Ini tidak termasuk ghibah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ghibah yang dibolehkan atau ngerasani yang diperbolehkan. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang perlu mempelajari tentang apa saja yang boleh di dalam ghibah atau di dalam rasan-rasan. Termasuk Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran juga ada ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Nah, rasan-rasan ngajak orang sedekah itu juga boleh. Au ma'rufin, atau rasan-rasan untuk mengajarkan kebaikan itu juga boleh. Illa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, atau dalam rangka mendamaikan orang yang sedang bertikai itu juga boleh. Jadi kita datang ke fulan, tahu enggak si fulan ini kok sama si fulan kok sukanya bertengkar, kok sukanya centang-perentang. Bagaimana yuk kita usahakan supaya keduanya berdamai, supaya keduanya islah, piye carane le nemokno. Lalu kemudian kita bikin siasat. Hobinya fulan apa toh? Bakmi. Fulan yang satunya sama. Oh berarti besok yang satu tak kangsenin bakmi, jenengan nyoba bakmi ketemu bareng. Supaya nanti makan bakmi bareng mencairkan suasana. Ini ghibah apa bukan? Bukan. Ini dalam rangka mendamaikan saudara-saudara kita. Nah, dan ini dalam hal ini boleh. Dan masih banyak lagi sesungguhnya pembahasan yang dibahas oleh ulama terkait ngerasani yang dibolehkan. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Oh ya, tadi ada satu lagi, monggo.